Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan Badan Mogerian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 30 Juni 2025 menutup candle monthly ya, bulan Juni, dan besok kita masuk ke bulan Juli. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi, dan tentu bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten tiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai jumpa analisa harian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal, kalau teman-teman pengen gabung ke grup CCS untuk yang publik ya, yang free, nanti tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Sedangkan kalau misalkan teman-teman pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk yang premium, teman-teman bisa cek videonya di YouTube cuan-cuan saham. Jadi ya itu. Buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham, itu tinggal klik profil YouTube cuan-cuan saham, lalu lihat video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham, simak videonya, lalu daftar menggunakan Google Doc yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naik 0,44%. Tapi candlenya merah karena closing di bawah opening. Dan ya cukup menarik, saham-saham mulai pada rebound, terlihat sesuatu yang ada nafas lah. Dan sepertinya IHSG ada potensi untuk menguat sampai ke 7.000. Kemarin sudah saya info ya, ketika IHSG double top sini, top 1, top 2, secara target memang dia sudah kena target dari double topnya. Nih, udah kena target ke double topnya. Dan ya kemarin sempat menyamping antara mau bikin lower high kalau nggak higher low. Lalu hari ini sudah terkonfirmasi karena sudah closing di atas 6924. Hari ini kan closingnya 6927. Artinya sudah terjadi low, high, higher low, higher high, short term reversal. Dengan target saat ini di 7000. Jadi sebenarnya spreadnya nggak jauh ya. Dari 6930-an ini ke 7000 ya, 70 pips lah. 70 angka satuan IHSG tuh. Tapi masih ada upside yang jelas. Artinya besok mendukung IHSG untuk kembali menguat kalau mau melanjutkan yang hari ini. Seperti itu. Dan untuk support sekarang ya di 6.900-an, sedangkan untuk targetnya di 7.000. Lalu apa yang terjadi Mas kalau misalkan besok IHSG kena 7.000? Ya kalau misalkan dia kena 7.000, perhatikan aja kalau misalkan ada reject, itu manfaatkan buat kurang-kurangi porsi. Karena yang sebelumnya di sini support, breakdown ini akan diverifikasi sebagai resisten. Kalau dia gagal breakout 7.000 seperti itu. Jadi itu untuk view kecil, 6.900 sebagai support, sedangkan resist sekarang di 7.000. Jebol 6.900, nextnya di 6.800-an. Nah, berhubung hari ini closing monthly, saya juga pengen lihat monthly-nya bulan Juni ya. Candle big view, ini setelah kemarin koreksi cukup dalam, terlihat candle yang indecisif lah. Merah tapi juga ada reject-nya juga. Jadi ya pakai view kecil dulu aja. Mohon maaf video saya ini baru batuk cukup parah. Jadi ya kalau misalkan nanti dalam kontennya banyak batuk-batuknya, saya mohon maaf ya. Ini saya tadi sebenarnya pengen kosong, nggak bikin konten, tapi kok kangen kalau misalkan nggak konten. Jadi ya udahlah, kalau misalkan batuk harap dimaklumi seperti itu. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen coba beberapa cek beberapa saham ya yang hari ini juga ada pada mulai rebound. Saya pengen bahas dari BBCA yang lumayan bagus juga hari ini BBCA. Oke, hari ini BBCA naik, dia naik 0,29%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga ada. Ini juga view-nya mirip kayak IHSG ya, yang mana dia sudah low 1, low 2. Ini artinya saat ini BBCA berpotensi membentuk yang namanya double bottom. Tapi memang belum terkonfirmasi ya. Konfirmasinya adalah kalau dia breakout kalau dia breakout 8.850. Jadi sekarang kan dia 8675. Misalkan besok dia break 8850, besar potensinya BBCA melanjut ke menguat dengan target selanjutnya di area 9100. Seperti itu. Jadi kalau besok 8850-nya breakout, dia ada potensi ke 9100. Tapi kalau misalkan dia besok melemah lagi, maka supportnya masih di area 8500 ya. Ini mirip sama kayak view IHSG kemarin ya. Jadi sudah dari rebound tapi belum ada konfirmasi, biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau dia break 8850 itu dia akan menguat. Tapi kalau misalkan dia jebol
dari 8.500 dia akan melanjutkan pelemahan seperti itu. Nah, untuk sekarang gunakan dua area tadi aja. Kita lihat transaksinya hari ini cenderung netral ya. Kalau kita pakai bandermologi tidak terlihat akumulasi yang konsisten, bahkan cenderung distribusi. Kalau kita pakai foreign flow juga asingnya pun juga kurang bagus. Jadi sebenarnya by analisa transaksi pun juga masih kurang oke ya. Dan by price action pun juga masih butuh konfirmasi. Kalau misalkan teman-teman pengen entry, ini biasanya kan untuk spec buy ya. Di area support, misalkan dekat-dekat 8.500 beli, targetnya kan sini 7%, kelas BCA itu 3 tahun deposito. Ini stop loss di bawah 8.500. Kalau misalkan dia break, targetnya di atas. Kalau misalkan jebol, dia akan melanjutkan penurunan. Yang jelas sekarang perhatikan 8.500 sampai 8.850 sebagai support dan resist dari BBCA. Kita lanjutkan, saya pengen update view-nya si Antam mirip IHSG sih, tapi nggak usah dulu lah, BRPT aja. Kita bahas BRPT, yang mana hari ini dia sudah menentukan arah ya. BRPT naik 4%, candlenya cukup menarik, volumenya terlihat juga ada. Walaupun kita lihat volumenya mulai mengecil ya teman-teman ya. Ini pergerakan yang agak kurang bagus, di mana harganya naik terus, tapi volumenya mulai mengecil ya. Kecuali nanti ada volume lebih besar lagi, nah itu baru bagus. Tapi itu sekarang terlihat kalau volumenya mengecil. Biasanya ini buying powernya itu sudah mulai berkurang. Ya wajar ya, ketika naiknya semakin tinggi, orang yang mau beli itu cenderung berkurang. Yang ada yang pada mau jualan, seperti itu. Nah, kita bahas price action ya. Kemarin BRPT cenderung sideways, itu range 1.600 sampai 1.450. Menentukan arah, kalau misalkan dia breakout dia lanjut, kalau dia breakdown dia bakal koreksi. Dan hari ini dia sudah closing di atas 1.660. Artinya apa? Ada potensi BRPT akan melanjutkan kenaikan. Kalau misalkan ini pakai continuation aja, maka targetnya bisa di sekitar 2.000. Tuh, satu. Nah, untuk support terdekatnya di sini 1.600 sekarang udah jadi support, baru support keduanya di 1.460. Saya malah kepo sama view besarnya si BRPT ini ya. Kalau view kecil sudah clear, tinggal perhatikan area tadi aja. Kalau saya pengen bahas view besarnya, ini yang sebenarnya ganteng ya. Apalagi ini juga monthly-nya juga sudah closing. Dan ya, nih dia sedang udah keluar nih dari area resistnya. Bisa all time high BRPT ini. Ya. Itu kenapa shadow, karena kita pakai monthly ya. Kalau misalkan pakai weekly juga ya masih banyak yang di-respect di 1.500-an. Artinya apa? Kalau saya sih, ini masih asumsi tapi ya, ini BRPT sudah breakout dari sideways panjangnya. Dari tahun 19 kan dia sideways, same high, same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Dan di tahun 2025 ini berhasil breakout dari area sideways-nya. Artinya apa? Ada potensi BRPT akan melanjutkan uptrend, yang mana bahkan kalau ini continuation bisa aja dia sampai 3.800-an. Seperti itu. Cuman ya belum ada yang tahu dia akan naik sampai kemana. Untuk Fibo kita bisa tarik dari atas sini sampai ke bawah nih. Kalau dia berhasil break yang 1930, maka targetnya ke 3.000 sampai 4.000. Karena itu last high-nya di sana ya. Dia udah gak punya resisten lagi setelah itu. Jadi PR sekarang adalah breakout area 1.900. Kalau 1.900-nya berhasil di break, udah sky is the limit. Gak perlu apa-apa lagi, tinggal trend following aja. Nih 1930. Kalau misalkan dia berhasil breakout 1930, targetnya bahkan bisa sampai ke 3.000-an. Untuk supportnya dia bisa gunakan view kecil. Kita lihat transaksinya hari ini cenderung distribusi juga. Kalau kita track ke belakang juga akumulasinya masih cukup bagus. Ya, ini. Tapi bisa kelihatan jelas kalau dia masih respect moving average ini ya. Tinggal diikuti aja untuk swing trading. Yang jelas itu kalau teman-teman kemarin beli waktu konsolidasi, bisa pasang trailing stop. Dan ya, ikuti pergerakannya aja. Untuk BRPT kita lanjutkan. Saya pengen coba cek MBMA boleh deh. Ini kayaknya jawarannya hari ini ya. Setelah main koreksi, hari ini berhasil rebound. Oke. Hari ini MBA berhasil naik 15%. Candlenya juga cukup solid dengan volumenya juga lumayan juga. Nah, sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu. Ini bisa kita pakai monthly juga ya, karena hari ini sudah closing monthly-nya. Enak pakai weekly ternyata. Nah, oke. Kita perhatikan ya, di sini kita pelajari structure dari MBMA. Di sini dia cenderung sideways karena dia punya same high dan same low. Nih. Same high, same low, same high, same low, dan seterusnya.
Lalu ketika dia breakdown 715, dia jadi saham downtrend karena punya lower low, lower high, lower low, same high, dan juga low turun sampai ke 236. Nah, saat ini dia meninggalkan area resist tuh di sini 480. Makanya jangan kaget kenapa kemarin ketika dia naik 480 rejectnya kuat. Ya, itu ibarat kata baru diuji satu kali ya. Diuji satu kali, supply-nya masih banyak, begitu kejemput ya orang-orang pada jualan. Dan ya, itu yang terjadi MBMA ketika kemarin dia reject 480. Tapi satu hal yang bagus, ketika dia turun ke 380, yang beli pun juga sudah mulai banyak. Nih ya, candle ini kan sebenarnya kan kita melihat pelaku pergerakan pasar. Ketika nyentuh ini, wah candle-nya candle jualan, volumenya gede, artinya yang jualan banyak. Koreksi sampai 378, wah hari ini yang beli gede, volumenya kuat juga pembelinya. Ya artinya sudah muncul buyer-buyer dari MBMA juga, seperti itu. Nah, ini sudah valid 380 jadi support saat ini ya. Kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 380 sih harusnya sangat aman. Dan sekarang dia akan kembali menguji area 490 sampai 500 yang mana sebelumnya dia reject di sana, seperti itu. Ini bisa digunakan untuk beberapa resist ya. 466, 500, 535 baru 600-an, seperti itu. Kalau big view ini juga ada resist. Yang jelas ini PR-nya 480 dulu nih. Kalau 480-nya berhasil lewat baru agak enak lah. Ini next-nya mungkin sini 550 dan seterusnya dan seterusnya. Terlepas dari katalisnya apapun, itu price action-nya juga baru lumayan bagus ya. Tinggal perhatikan area tadi aja. Untuk support cukup jauh, jadi jangan FOMO karena supportnya sekarang cukup jauh. Kalau kita pakai intraday, siapa tahu kita lihat setup di view kecil ya. 1 jam. Oh, ini kayak mau bikin continuation ini. Oh, ini kayaknya lanjut ini besok MBMA ini. Ya. Nih. Dia kayak bikin continuation tuh dengan trailing stop bisa taruh di bawah 448. Artinya selama tidak jebol 448, MBMA berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke target selanjutnya, seperti itu. Tuh support sekarang berarti di sini 456 ya sampai 450 lah, dan stop loss di bawah 448. Nih dia respect sama EMA 50, kemarin reject, hari ini menguat. Transaksinya so-so, small distribusi, cenderung netral. Ikuti price action-nya aja, seperti itu. Itu untuk MBMA. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih? Saya pengen coba cek yang menarik, yang nggak ada gap dan tidak ada corporate action. Udah pada sehat ya ini marketnya ya. Saya pengen bahas keras aja deh. Krakatau Steel. Ini salah satu menu day trade hari ini di grup premium cuan-cuan saham. Tuh, call-nya tadi pagi jam 9 TED 9:02 di grup ya. Tuh, dan hari ini dia naik 13%. Setupnya entry di bawah 228 nih. Karena memang harus diharuskan untuk kejar atas ya. Dia openingnya aja juga udah gap up dan tidak dipakai jemput bawah. Jadi ya entry-nya tadi di bawah 228 dengan stop loss di bawah 220. Dan ya happy cuan kalau teman-teman ada mengeksekusi. Sekarang dia naik di 246 dan saya rasa besar potensinya untuk melanjutkan ke targetnya. Hari ini Krakatau Steel naik 13,89%, candlenya solid, volumenya pun juga bagus. Setelah kemarin dia reject di 258, koreksi sampai 181, bikin cup and handle, cup lalu handle, sekarang sudah breakout high dan tinggal menuju ke targetnya. Untuk saat ini Krakatau Steel akan uji area 258 di mana sebelumnya dia reject ya. Dan kalau 258-nya berhasil breakout, maka target selanjutnya adalah di 300 sampai 320. Itu kalau 258-nya berhasil breakout. Sedangkan support masih cukup jauh di 228. Jadi ya teman-teman bisa pasang trailing stop. Nah, satu hal yang bagus dari Krakatau Steel, saya lebih suka view besarnya ya, di mana dia sudah keluar dari area downtrend lainnya dan sebenarnya ini targetnya bakalan jauh ya, Krakatau Steel ini. Bisa jadi sampai sini 300-an sampai bahkan 500-an. Seperti itu. Cuman ya nggak ujuk-ujuk langsung ke sana, pasti juga bakal membentuk A, B, C, D, E, F, G, I, J dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Krakatau Steel sudah reversal, double bottom, sudah breakout downtrend line dan sekarang tinggal menuju ke targetnya. Candlenya pun juga bagus, volumenya pun juga bagus. Ini yang modelan kayak gini bisa dimasukin watchlist kalau menurut saya ya, itu dijadikan watchlist dan ya kalau ada setup entry, nanti TP lagi, entry lagi, TP lagi dan seterusnya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini big akumulasi semua, big. Kita cek ke belakang juga akumulasinya bagus sampai hari ini. Buy foreign flow ternyata hari ini yang masuk asing ya. Tuh.
Ya terlepas dari apapun itu price actionnya masih bagus ya. Tinggal besok kita lihat ketika dia uji resist di 260. Kalau berhasil lewat maka targetnya 300-an untuk si Krakatau Steel. Itu untuk Krakatau Steel. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek si apalagi yang menarik. Saya kok pengen bahas sawit ya. Nih baru rame juga SIM tapi nggak pengen. Hari ini juga cumdit ya kayaknya. Medco, INDF, Brand, Adaro, Tepia, ICBP, Pegas. Apa nih yang kita bahas nih? Kita coba cek lain ya. Ini top value, top volume. Goto, nggak pengen bahas saya Goto, nggak bagus. BPKP, BRPT, Dewa, Antam. Kok kayaknya suruh bahas Antam ini. Kita bahas aja deh. Aneka tumbang yang hari ini sudah berhasil rebound. Oke, hari ini Antam naik, dia naik 3,4%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Terakhir Antam view-nya double top, top 1, top 2. Target penurunannya sebenarnya sampai 2750 untuk nutup gap. Tapi ternyata dia cuma sampai 2830, nggak jebol EMA 50-nya, dan hari ini sudah kembali menguat. Ini persis sama kayak IHSG yang kita bahas tadi ya, dimana besok Antam ada potensi uji 3150. 3150. Dan kalau berhasil break itu bagus, tapi kalau gagal break ada potensi itu adalah konfirmasi ya, yang sebelumnya support become resistant. Di sini dia support, breakdown. Nah ini kalau misalkan dia reject dari 3150, ada potensi ini sudah valid jadi resist, lalu setelah itu dia melanjutkan penurunan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 3150, nah dia akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Untuk support sekarang masih di 2900 sampai 2840 ya, reject hari ini. Sedangkan resist di 3150, bisa perhatikan area tersebut. Kalau kita lihat transaksinya, akumulasinya bagus hari ini. Nih, small, normal. Terakhir juga Antam ini saham yang akumulasinya bagus ya, sampai sekarang juga masih oke. Dan ya, so far so good untuk si Antam. Perhatikan area-area tadi aja. Kita lanjutkan, setelah Antam kita coba cek apa nih? Banyak yang dapat dari rebound hari ini ya. Mungkin terakhir ya kita bahas Bumi, perwakilan saham Bakri, yang mana hari ini juga ikut rebound juga. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari ini dia berhasil naik 5,31%. Candlenya cukup menarik, Morningstar dengan volumenya pun juga bagus. Dan ini udah langsung kelihatan view-nya ya, dimana sebelumnya dia kan banyak yang setupnya inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, tapi rejectnya ini agak suspicious ya, mencurigakan. Dan saya cenderung lebih ke uptrend channel dari si Bumi ini. Dan ternyata kalau ditanya kenapa hari ini dia rebound, karena sudah kena area swing low-nya, seperti itu. Jadi kemarin dia swing high, reject, lalu swing low sampai ke 111, seperti itu. Nah, untuk sekarang terus gimana Mas Bumi? Ya kalau misalkan view-nya bagus, dia akan swing high lagi, melebihi 148 ya. Tuh, kalau memang dia mau swing high. Tapi ya kita pantau aja nanti pergerakannya. Karena bisa aja dia berubah structure ya. Tuh, misalkan contoh dia nggak higher high, jadinya same high, cuman sampai sini doang. Kan bisa juga high, low, same high. Nah, atau bahkan dia ternyata bikin lower high, cuman sampai sini doang. Akan bisa juga naik terus setelah itu lower low, dia reversal, itu bisa juga seperti itu. Jadi memang semua bisa terjadi di market. Nah, untuk sekarang resist dari si Bumi ini 148 sampai bawah di 111. Ini adalah beberapa resist dari Bumi. Untuk terdekat itu di 124, 128, 132, 139, 148. Baru kalau dia swing high itu targetnya di 165 sampai 177. Itu kalau dia swing high syaratnya breakout 148. Sedangkan support sekarang kita bisa gunakan 115 sampai 111, di mana dia terbentuk Morningstar ya, koreksi, doji, hari ini sudah break high seperti itu. Selama nggak jebol 111, Bumi arahnya sudah ke atas, tinggal gunakan resist tadi aja. Untuk transaksi hari ini juga cukup menarik, ada akumulasi yang cukup bagus ya. Buy moving average memang belum enak, cuman ya itu bisa gunakan area-area tadi aja untuk patokan dari si Bumi. Cenderung tidak konsisten juga akumulasinya, jadi lebih ke price action aja seperti itu ya. Baru ada corporate action juga, banyak digoreng dan lain sebagainya. Intinya dia baru rame, jadi ya bisa dimanfaatkan pergerakannya.
Oke, itu dulu konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau saya batuk juga ya. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, dan oh ya, bagi yang teman-teman pengen bergabung ke grup Telegram Cuan Saham, tinggal simak video yang ada di YouTube Cuan Saham. Sekian dari saya dan salam cuan.